Persiapan foto prewedding. Pernikahan, bagi sebagian orang, adalah rentetan drama, tekanan, dan pertengkaran kecil yang sering muncul menjelang hari H. Namun, bagi Danis dan Ina, semua itu seperti jauh dari kenyataan. Mereka seakan menari di atas lantai yang telah lebih dulu diratakan oleh cinta, kerjasama, dan dukungan keluarga yang solid. Segala hal telah disiapkan bahkan sebelum keduanya benar-benar terlibat aktif dalam prosesnya. Mama Dea, dengan koneksinya yang luas, pengalaman dan insting tajamnya dalam merancang acara keluarga, telah lebih dulu mempersiapkan semua dan mengkoordinasi persiapan pernikahan. Bersama wedding organizer andalan yang biasa digunakannya, sebuah wow terkenal dan sudah sangat terpercaya di kalangan sosialita Jakarta, semua konsep, jadwal, hingga vendor telah tersusun rapi. Jadi, kita tinggal datang untuk milih warna bunga sama fitting lagi aja, ya. Tanya Ina suatu sore, usai bertemu tim WO lagi di Longe Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi diskusi. Ini sudah pertemuan kesekian kali. Mereka memang selalu dilibatkan sekaligus mengupdate sudah sampai di mana progres persiapan, tapi mereka bahkan tidak ikut berpikir, hanya mengiyakan saja karena semuanya sudah sempurna. Danis tertawa kecil sambil meraih tangan Ina. Iya, sayang. Kayaknya kita cuma jadi cameo di pernikahan sendiri, Ina ikut terkekeh. Cameo yang senang karena semuanya berjalan sesuai harapan. Meski hari pernikahan mereka masih sekitar 4 bulan lagi, progres persiapannya sudah mencapai 70%. Mama Dea dan tim WO kesannya seperti sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum Danis melamar secara resmi, padahal tidak begitu. Darren baru menikah 1 tahun yang lalu, Mama Dea bahkan tidak membubarkan panitia walaupun belum jelas Danis akan menikah kapan, hilalnya saja tidak terlihat. Tapi sebagai ibu, ia yakin anaknya akan segera mendapatkan jodoh, dan begitulah akhirnya. Sekarang yang tersisa hanya detail-detail kecil, fitting jas dan fitting terakhir baju Ina, susunan acara, dan yang paling ditunggu oleh Mama Dea adalah pemotretan prewedding. Prewedding itu penting, bukan cuma buat dokumentasi, tapi buat chemistry, ujar Mama Dea suatu malam ketika mereka sedang makan malam bersama. Maksud Mama, supaya kita nggak salah gaya pas hari H. Canda Danis. Tepat. Jawab Mama Dea sambil menunjuk anaknya dengan garpu. Lagi pula, Mas Darren dulu juga foto di Bali. Hasilnya bagus banget. Waktu itu Mama juga ikut. Gampang koordinasinya di sana. Ina tersenyum mendengar nama kakak Danis disebut. Lah memang sempat melihat album prewedding Darren dan istrinya yang sangat elegan, berlatar matahari terbenam di Uluwatu dan padang ilalang di Karangasem. Kalau Ina dan Danis mau, kita bisa pakai tim yang sama. Fotografernya kemarin baru chat Mama juga, katanya ada spot baru di Bali yang belum banyak orang tahu. Danis memandang Ina, mau nggak, sayang? Ina mengangguk kecil. Aku suka Bali, dan sepertinya akan jadi momen yang indah. Kan kita ketemu lagi dalam keadaan waras waktu di Bali itu, bisik Ina mengingatkan. Danis terkekeh. Kenapa? Tanya Mama Dea yang tidak mendengar ucapan Ina tapi penasaran dengan tawa Danis. Kata Ina, Bali juga tempat kami bertemu pertama kali dalam keadaan waras, jadi sebelumnya. Gila, Mama Dea dan Ina jadi tertawa mendengar ucapan Danis itu. Ya udah, pas deh ya, fix Bali. Kamu persiapkan cuti ya Mas, kita jangan pas weekend perginya, rame. Iya, Ma, Ina kan bisa sekalian survei Milan Bali. Kerja sambil liburan. Oh iya, bener juga, ya Tante. Maka diputuskan mereka akan melakukan pemotretan prewedding di Bali, waktunya sekitar 3 hari 2 malam, tapi tanggalnya belum ditentukan, hanya saja harus bulan ini juga. Fotografer, stylist, dan tim kreatif lainnya semua sudah dikonfirmasi oleh WO. Mereka akan menginap di villa keluarga mereka yang mewah, lengkap dengan kolam renang pribadi, dan taman tropis. Beneran aku boleh ikut? Tanya Adele yang tampak kegirangan ketika ditawari Ina untuk ikut ke Bali. Tentu saja Adele sangat bahagia dengan berita dadakan ini. Padahal baru beberapa waktu yang lalu ia mengajak kakaknya, Ina, untuk pergi berlibur. Bahkan Mas Danis sempat memberi ide untuk ke Singapura. Tapi sekarang rencana itu berubah. Bukan ke luar negeri, melainkan ke Bali. Meski begitu, Adele tetap senang. Lah sudah lama tidak menginjakkan kaki di pulau itu,
dan segala hal tentang Bali selalu membuatnya bersemangat. Pantai, makanan, kafe lucu, dan tentu saja foto cantik untuk dibagikan ke media sosialnya. Lia boleh, kita berangkat hari Minggu siang ya, pulangnya hari Kamis, kata Ina sambil duduk santai di sofa ruang keluarga. Tangannya memegang gelas teh hangat, sementara wajahnya masih terlihat setengah lelah sepulang kerja. Nggak bisa hari Minggu aja ya pulangnya, Kak. Tanggung amat, sahut Adele cepat, tanpa pikir ye panjang. Ina langsung menoleh ke arah adiknya dengan tatapan datar. Ya nggak bisa dong, kan kakak sama Mas Danis kerja. Cuma sehari doang bolosnya, kata Adele sambil mengangkat alis, seakan-akan bolos sehari dari kerja itu hal yang sangat masuk akal dan wajar. Maksud Adele jelas, kalau mereka sudah pergi dari hari Minggu dan baru akan kembali Kamis, kenapa tidak sekalian sampai Jumat atau Sabtu? Lagi pula, dari Senin sampai Kamis mereka memang sudah ambil cuti. Tambah sehari saja, pikirnya, masa sih nggak bisa? Ina memutar bola mata malas mendengar logika adiknya yang suka memelintir fakta demi liburan lebih lama. Sementara itu, Danis yang sejak tadi duduk di samping Ina hanya bisa terkekeh. Sudah biasa baginya melihat dua kakak beradik itu saling adu argumen kecil seperti ini. Ya udah, kata Danis akhirnya, mencoba jadi penengah, nanti kita terusin sampai hari Sabtu, ya. Jangan Minggu, biar bisa istirahat dan hari Senin kita bisa aktivitas lagi. Yayay, Mas Danis the best. Seru Adele sambil mengacungkan dua jempol ke arah kakak iparnya itu. Wajahnya berseri-seri, seperti anak kecil yang baru saja dibelikan es krim rasa favoritnya. Ina menoleh cepat ke arah Danis, menatap pria tajam penuh pertanyaan. Kamu nggak nanya Tante Dea dulu? Kalau Tante Dea ngajak pulang hari Kamis itu gimana dong? Danis mengangkat bahu santai, nanti biar aku yang ngomong sama Mama. Bisa aja nanti ngajak adek buat nemenin kalau Mama mau pulang duluan. Kamu ada aja deh, Del. Kata Ina sambil menatap Adele yang sudah berhasil membuat pikiran baru untuknya. Tapi Adele hanya cengar-cengir. Tak merasa bersalah sama sekali. Justru dengan polosnya ia menjawab, ya kan mumpung bisa, Kak. Jarang-jarang Iho liburan dadakan gini. Jarang apanya, bulan lalu juga kamu ikut Papa ke Bandung 2 hari, kan? Sahut Ina, dengan pandangan menuntut. Itu beda dong, Kak. Ke Bandung kan cuma sama Papa doang. Nggak masuk kategori liburan seru, Papa kerja, aku cuma di kamar hotel, ngapain coba? Mau pergi sendiri nggak boleh. Kalau ke Bali itu baru namanya trip, sama Kak Ina, Mas Danis dan Tante Dea, bantah Adele dengan nada yakin, seolah ia punya standar resmi tentang apa yang disebut liburan. Danis tertawa lagi. Lah memang menikmati dinamika antara Ina dan adiknya ini. Bagi orang luar, mungkin akan tampak seperti adu argumen tak berkesudahan. Tapi Danis tahu, keduanya hanya saling meledek dan bertukar logika konyol dengan cara yang menghibur. Dan meskipun awalnya rencana ke Singapura harus tertunda, kebahagiaan yang sederhana ini sudah cukup. Menemani Kak Ina dan Mas Danis foto prewedding, sekalian liburan ke Bali bersama orang terdekat, dan rencana perjalanan yang harus mengikuti jadwal foto prewed kakaknya, tak masalah. Ia sangat yakin akan banyak kesenangan di sana. Hari itu, udara Jakarta cukup panas. Ina baru saja selesai makan siang dan duduk di kursi meja kerjanya di lantai 2 Resto Milan. Tapi jelas saja udara di dalam ruangannya ini sejuk, berbeda dengan di luar sana. Merasa ada waktu luang sebelum memulai aktivitasnya lagi, Ina pun menelpon mamanya untuk mengabarkan perkembangan persiapan acara pernikahannya. Memang semua ada di grup, tapi mungkin tidak detail dan ada tambahan peserta, yaitu Adele, sekalian liburan. Panggilan video tersambung. Tidak berapa lama kemudian, wajah Mama Citra langsung muncul di layar, dengan latar belakang interior apartemen mereka di Singapura yang elegan dan rapi seperti biasa. Ma, Ina mau jelasin soal rencana ke Bali, ya, ucap Ina membuka perbicaraan. Oh, yang berangkat minggu depan ya? Tanya Mama Citra sambil mengaduk teh manis di cangkir putih polosnya. Rencananya sih cuma 4 hari aja. Tapi Adele pengennya sampai weekend, diatur lagi libur soalnya, jawab Ina sambil mengangguk pelan. Oh, Adele ikut? Tanya Mama Citra, sedikit terkejut tapi senang mendengarnya. Iya, Ma, kasihan juga kalau dia ditinggal.
Ina kan sempat janji ngajak dia ke Singapura. Tapi belum sempat. Mama kan tahu sendiri sekarang Ina lagi adaptasi di kantor baru. Dan kalau ke Bali ini, ya sekalian aja Ina mau lihat kafe Milan di sana. Jadi kayak kerja sambil jalan, ninjau cabang. Untung Tante Dea yang ngingetin kemarin, jelas Ina panjang lebar. Mama Citra mengangguk pelan. Sorot matanya menunjukkan pemahaman dan sedikit rasa bersalah. La menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata pelan, bener juga ya. Duh, Mama bener nggak enak sama Mama Dea, nah. Mama kayak lepas tangan aja. Padahal Mama udah bilang mau bantu kamu di Jakarta. Uncel Adam juga udah ngizinin. Tapi kata Mama Dea, nggak usah dulu. Nanti aja kalau yang benar-benar penting dan nggak bisa digantin, kayak fitting baju atau acara keluarga gitu. Ina tersenyum menenangkan. Sebenarnya Tante Dea juga bisa santai aja, kok, Ma. Kalaupun dia sampai keluar rumah buat meeting atau lihat tempat gitu, ya itu biar kelihatan sibuk aja. Mas Danis bilang gitu juga. Soalnya kalau di Bandung, Tante Dea suka nggak ngapa-ngapain. Mirip Mama, sih tapi Mama masih mending, masih ngurusin Tommy. Kalau Tante Dea kan cuma ngurusin Om Aski doang. Kalimat itu membuat Mama Citra tertawa. Tawanya ringan, tapi tulus. Iya juga sih. Mama kira kesibukan dia tuh ikut kumpulan sosialita gitu, iho di sana. Ina langsung tertawa kecil, sambil menatap layar ponselnya. Sepanjang Ina kenal keluarga Hereka, Ma, Ina nggak pernah lihat mereka gaul sama yang begitu. Mereka tuh orang rumahan semua. Mas Danis bilang, awalnya semua wanita di keluarga itu kerja. Sekarang juga masih ada yang kerja. Jadi bukan tipikal orang kaya yang petantang-petenteng di grup sosialita. Terus, mereka nggak ikut grup pamer barang mewah gitu. Tanya Mama Citra penasaran. Enggak, mereka juga mau pamerin apa, coba. Mereka punya segalanya, tapi nggak haus pengakuan. Katanya mereka lebih nyaman bergaul sama teman lama yang udah cocok dan nggak bikin capek hati. Emang harusnya begitu, sahut Mama Citra sambil mengangguk setuju. Mama dulu sempat ikut kumpulan seperti itu. Tapi memang nggak ada manfaatnya. Cuma menghamburkan uang, padahal nggak ikut nyari duit. Ina menyipitkan mata, menahan senyum nakal. Lalu dengan nada menggodanya, ia bertanya, bukannya di Singapura Mama masih ada pergaulan eksklusif? Gitu. Ih, udah nggak, bantah Mama Citra cepat. Dulu iya, tapi sekarang udah insyaf, tawa Ina pun pecah. La memandang mamanya dengan pandangan hangat, penuh rasa sayang yang sulit dijelaskan dengan kata walau sekarang wajah mamanya agak terlihat nyolot. Hubungan mereka selama ini sangat erat karena sudah melewati banyak hal bersama, baik itu kesenangan maupun keterpurukan, sekarang ini terasa semakin solid. Semakin dewasa Ina semakin memahami mamanya. Sambil meneguk minumannya, Ina kembali menatap ponselnya, mendengarkan pertanyaan mamanya. Rencananya kalian foto di mana aja? Terus nginepnya di villa keluarga Danis yang waktu itu, ya. Walaupun belum pernah ke villa tersebut, Mama Citra sempat melihat foto Ina di sana bersama keluarga Danis saat menjelang tahun baru dulu. Iya, nginap di villa itu, semuanya. Untuk spot fotonya Ina juga kurang paham daerahnya, ada beberapa area, sih, Ma. Tim fotografer yang lebih paham. Terus, kalian bakal ajak Adele kemana aja? Tanya Mama Citra dengan nada sedikit penasaran. Ke tempat yang dia suka, lah. Dia tuh pengen banget ke pantai, Ma. Tapi nggak mau yang terlalu rame. Jadi mungkin ke pantai bias Tugel atau yang tersembunyi. Gitu. Terus nanti waktu ada satu hari kami pemotretan di salah satu tempat yang agak jauh, Adele sudah Ina bookingkan cooking class tradisional, biar dia ada pengalaman baru. Cooking class. Iya, dia mau. Mama Citra tersenyum. Bagus juga ya ide itu. Liburan sambil belajar. Memangnya beneran mau? Nggak kamu paksakan? Nah, mau dan nggak dipaksa, kok. Ternyata dia juga suka masak. Dan dia spesifik mau belajar bikin sate lilit sana masakan ayam apa gitu namanya. Lucu juga ya Adele, nggak ngangka, padahal dia masih kayak kekanak-kanakan gitu kelihatannya. Kamu aja nggak doyan masak nah. Jangan bandingin gitu dong, Ma, rasanya nyesek sampait asteris A ini, jawab Na sambil tertawa.
Mama Citra juga. Itu Ina yang nawarin. Iya, nggak sengaja sebenarnya. Ina bilang kami bakal pemotretan agak jauh sekitar 3-4 jam perjalanan gitu. Terus dia bilang boleh nggak kalau dia nggak usah ikut, dia mau di villa aja. Nah daripada ke Bali cuma diam di kamar, Ina tawarin itu. Kebetulan abis lihat-lihat di Google. Dia mau. Kaget juga sih soalnya agak anti mainstream kan. Tambah Ina dengan tawa ringan. Makanya mama bilang lucu. Tapi mama seneng deh kamu udah bisa atur semuanya dengan baik. Dulu mama selalu khawatir kamu bakal kewalahan sendiri kalau melakukan suatu hal. Ina terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela, ke arah luar resto. Lalu ia berkata pelan, dulu Ina juga nggak percaya diri, Ma. Tapi sekarang, Ina lebih tenang. Di kantor Ina punya tim yang bisa membantu pekerjaan Ina. Dalam keseharian ada Danis yang selalu ada di belakang layar, nyemangatin tanpa ribet. Mama Citra memandang anak perempuannya itu dengan rasa bangga yang membuncah. Kamu tumbuh jadi perempuan yang kuat, nah. Tapi jangan lupa istirahat juga. Kamu tuh tipe yang suka kerja keras, kadang sampai lupa diri, Ina mengangguk. Iya, Ma. Makanya Ina pengen ajak Adel juga, sekalian healing. Setelah beberapa saat terdiam, Mama Citra berujar pelan, kamu pikir papa kamu bakal setuju Adel ikut? Ina meringis. Hehe, itu bagian yang belum Ina sampaikan. Tapi kayaknya boleh, Adel itu paling jago ngerengek ke papa, beda sama Ina, Mama Citra tertawa geli. Ya udah atur aja deh, yang penting foto prewednya sukses. Bajunya sudah disiapin ya. Sedang disiapkan, Mama tahu nggak bawa berapa baju. Berapa? 1 lusin kayaknya. Banyak amat. Tante Dea gitu loh. Mereka berdua tertawa, yang satu memahami karakter calon mama mertuanya, yang satu lagi tentu saja mulai tahu seperti apa calon besannya. Salam buat Tommy dan Uncel Adam ya, Ma. Insya Allah nanti Mama sampaikan. Tapi jangan sampai Tommy tahu kalau Ina sama Adel mau ke Bali, dia pasti ribut ini. Mendengar ucapan mamanya tiba-tiba Ina mendapat ide baru. Apa Tommy mau ikutan? Langsung terbang ke Bali aja, nanti Ina jemput. Kan dia berani pergi sendiri. Jangan mengada, ada deh, bikin Mama pusing. Mama nggak yakin Uncel Adam bakal izinin Tommy pergi sendiri ke Bali. Coba aja dulu ngomong, kalau memang iya, kabarin Ina. Biar bisa atur waktunya. Jangan pas Ina lagi ada kegiatan foto baru dia datang, nanti yang jemput siapa? Tommy bukannya libur juga, Ma. Iya minggu depan dia libur. Tapi nggak usah deh ah. Mama Citra tetap kekeh menolak. Lagi pula baru 6 bulan yang lalu mereka pulang dari Bali waktu tahun baru. Coba dulu tanya sama Uncel Adam, Ina masih berusaha merayu mamanya. Enggak, males. Ya udah deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi ya Ma. Oke, makasih update-nya ya. Semoga waktu kalian di sana cuacanya bagus dan mendukung, jadi hasil fotonya juga bagus. Amin. Bye Ma, bye sayang. 3 hours later. Keluarga Papa Aski. Sabtu siang ini, rumah Eyang Nino kembali riuh dengan suara tawa dan percakapan yang bersahut-sahutan. Rumah besar itu memang menjadi pusat berkumpul keluarga besar, apalagi menjelang momen-momen penting seperti sel karang. Besok pagi, Danis dan Mama Dea akan berangkat ke Bali untuk sesi foto prewedding bersama Ina. Meja makan di ruang keluarga mulai penuh dengan aneka masakan rumahan kesukaan semua orang. Ada ayam goreng kremes buatan Yanti Sarah, sop buntut, sambal goreng kentang, dan pastel isi daging yang jadi favorit Eyang Nino dan banyak yang lainnya. Sebentar lagi mereka akan makan siang bersama, dan sementara menunggu mereka duduk di ruang keluarga, di depan meja mereka berisi aneka buah dan kue. Siang ini hadir lengkap, Daren dan Disti, Devi dan Rangga bersama anak mereka, Maira, Maura dan Devan, dan tentu saja sang calon pegantin, Danis dan Ina. Disti mau ikut nggak besok ke Bali? Tanya Mama Dea tiba-tiba, sembari mengambil potongan buah yang ada di hadapannya. Disti tersenyum kecil, sambil melirik suaminya. Nggak dulu kayaknya, Ma. Daren tersenyum juga melihat Disti. Nggak apa kalau kamu mau ikut. Sekalian jalan, daripada kamu suntuk di rumah.
Udah lama juga kita nggak keluar kota. Disti menggeleng pelan. Nggak usah deh. Kasihan kamu sendirian di rumah. Disti tetap menolak. Darren masih menatap istrinya. Lah, nggak masalah. Aku bisa nginep di sini juga, bareng Eyang dan Yangti. Cuma beberapa hari, kan, Ma? Mama Dea yang duduk di sebelah kanan Danis, langsung menjawab, iya, cuma sampai Kamis. Tapi Danis sama Ina lanjut sampai Sabtu. Atau Mama juga boleh ikut sampai Sabtu ya, Pak? Tanya Mama Dea sambil menoleh ke arah Papa Aski yang masih asyik dengan layar ponselnya. Enggak, jawab Papa Aski pendek tanpa menoleh. Jawaban itu langsung memancing tawa dari seluruh anggota keluarga di ruangan. Ekspresi Mama Dea yang spontan mengerucutkan bibirnya juga membuat suasana makin riuh. Kenapa Papa nggak nyusul aja ke Bali? Tanya Devi dari tempat duduknya. Papa Aski mengangkat alis. Ngapain? Ya, sekalian nemenin Mama jalan di sana. Papa kan juga bisa main golf di sana, kan? Malah enak suasana yang lain main golf di Bali, goda Devi. Begitu mendengar kata golf, Papa Aski langsung mendongak. Matanya melepas layar ponsel sesaat, terlihat seperti sedang menghitung jadwal dalaran pikirannya. Nggak bisa, Jurnat ada meeting penting terus minggu juga udah ada janji golf di Bandung. Mama Dea menghembuskan napas panjang dan meluruhkan bahunya dengan dramatis, itu berarti tidak ada harapan. Mau petir bersahut. Sahutan dan hujan badai sekalipun, tidak akan menjadi alasan untuk ia memundurkan jadwal pulang. Sudah bagus dia dikasih waktu mulai dari besok hingga Kamis mengurusi Danis dan Ina. Jumat pagi dia sudah harus di Bandung lagi. Ina dan Danis hanya saling melirik dan tertawa kecil. Sudah biasa melihat percakapan Papa dan Mama yang begini, penuh celetukan, tapi dalamnya selalu ada rasa perhatian dan sayang. Jadi Disti beneran nggak ikut? Tanya Danis, menoleh pada kakak iparnya. Kayaknya enggak, Mas, jawab Disti dengan tenang. Tak ada pemaksaan, bahkan Darren pun tidak membahasnya lebih lanjut. Semua paham, keputusan di keluarga ini selalu dihargai. Jadi siapa aja yang pergi? Tanya Eyang Nino sambil meletakkan gelas minumnya. Cuma aku sama Mama, sama Ina. Terus ada tim fotografer, Mua, penata busana dan orang dari WO juga, yang jawab Danis. Loh, Adel nggak jadi ikut? Tanya Mama Dea. Iya. Maksudnya sama Adel juga. Adik perempuannya Ina yang waktu itu pernah ke sini, yang, timpal Danis cepat, memastikan Eyangnya mengingat siapa Adel. Oh, iya Eyang ingat, ujar Eyang Nino. Masih kecil dan yang rambutnya dikuncir dua pas pertama kali ke sini. Ina mengangguk sambil tertawa. Iya, Eyang, itu Adel. Dia senang banget bisa ikut. Katanya sih sekalian healing. Baguslah. Biar dia juga senang, kata Eyang Nino. Tapi Mama Papa nggak mau ikut ke Bali. Tafwar Mama Dea dengan nada setengah berharap. Yangti Sarah langsung menggeleng. Mama males, enakan di rumah aja, cuaca terlalu panas sekarang. Mama malas kemana, mana jadinya. Nanti ya, Mama jalannya bareng aku aja, Ma. Nggak usah ke Bali, kita ke luar negeri aja sekalian, ucap Papa Aski santai sambil merangkul bahu mamanya yang duduk di sebelahnya. Kamu mah ngomong doang. Kayaknya udah lama nggak pernah cuti, bener nggak? Sahut Yangti Sarah sambil setengah mengomel. Bener tuh Yangti, sambung Devi cepat. Papa sibuk terus. Kalau nggak sibuk kerja, ya sibuk main golf. Mama, ngajak kemana, mana nggak pernah bisa. Mau pergi sendiri nggak boleh, aneh banget. Bener banget, giliran pergi aja dibatasi, tambah Darren yang ikut membela mamanya. Papa Aski tertawa sambil mengangkat tangannya ke udara. Duh, ini kenapa tiba-tiba Papa diserbu gini? Plak, sebuah tepukan pelan dari tangan Yangti Sarah mendarat ke paha anaknya. Nggak boleh gitu kamu. Istrimu itu butuh jalan juga. Iya, Papa Aski langsung menoleh ke Mama Dea. Nanti, kita jalan ya. Mau kemana kita, sayang? Kamu, tinggal bilang aja. Tapi alih-alih terharu, Mama Dea hanya mendengus. Baru ditawarin. Aja, aku udah tahu banget nggak bakal kejadian. Sontak seluruh meja kembali tertawa. Bahkan anak kecil pun ikut tersenyum melihat kakek nenek mereka saling lempar candaan yang belum mereka mengerti sebenarnya.
Sebentar, ucap Devi sambil mengeluarkan ponselnya. Mama mau jalan, jalan kemana, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini langsung adek pesenin, biar papa nggak bisa ngeles lagi. Tentu saja papa Aski kelabakan, maksudnya bukan sekarang juga beli tiketnya, kan dia belum tahu jadwalnya seperti apa. Jangan beli sekarang dek, kan papa belum tahu jadwal di rumah sakit ada apa aja. Nggak apa, kita pesan paling nggak, buat 3 bulan lagi, atau abis Mas Danis pesta. Tawar Devi. Abis Mas Danis pesta aja, dek. Mama malah nggak enjoy liburan kalau ada yang kepikiran. Apa kita semua pergi ya? Tanya Devi tiba-tiba. Dia langsung mendapatkan ide. Mau kemana? Tanya Eyang Nino. Inter enak kayaknya nih ke Eropa, usul Devi. Ya udah ke Eropa aja, langsung umumin di grup aja, Dek, tapi jangan ada pemaksaan. Ya, yang bisa aja, sahut Eyang Nino. Oh nggak bisa, kalau adek sudah umumin berarti semua harus ikut, jawab Devi sambil mengetikkan sesuatu di ponselnya. Sudah. Dipastikan itu adalah pengumuman ajakan liburan. Ralat pengumuman pemaksaan liburan. Sementara Devi sibuk dengan ponselnya, Darren tertarik lebih jauh soal foto prewedding Ina dan Danis di Bali, karena mirip seperti ia dan Disti dulu. Foto preweddingnya konsepnya kayak gimana, Dan? Tanya Darren. Konsepnya sih natural aja, Mas. Ada beberapa lokasi outdoor, di tebing dan pantai. Katanya juga ada lokasi baru yang keren banget. Terus 1 hari full di area Ubud. Bajunya udah disiapin dari WoW, jelas Danis. Kalian ada tema adat juga? Tanya Disti penasaran. Ada. Hari kedua kita pakai adat Jawa, lokasi di villa dengan latar pepohonan dan sawah. Hari pertama lebih ke semi-formal dan santai. Ada juga yang diambil candit, jadi nggak terlalu kaku, jawab Ina dengan semangat. Sounds good. Kayaknya bakalan bagus banget deh, komentar Disti sambil tersenyum. Danis menambahkan, aku sih ikut Ina aja. Soal gaya dan konsep, aku percaya dia. Timnya juga udah cocok dari awal. Bener tuh, kata Mama Dea sambil menepuk bahu Ina. Untung Ina detail banget. Jadi Mama tinggal ikutin aja, nggak pusing padahal Ina berpendapat sebaliknya, Mama Dea lah yang membuat semua ini jadi mudah dan tidak membuatnya pusing. Aku juga excited banget, Tante, ujar Ina. Semoga cuaca di sana bagus. Soalnya prediksi katanya hujan ringan pas sorenya. Yangti udah doa dari jauh hari, celetuk Yangti Sarah sambil tertawa. Semoga semua lancar, foto bagus, cuaca cerah, dan kalian tambah mesra. Makasih, Yangti, jawab Danis lalu tersenyum lembut ke arah Ina. Obrolan pun berlanjut santai. Mereka tak hanya membahas soal prewedding, tapi juga rencana keluarga ke depan, sampai obrolan ringan soal sekolah anak-anak Devi. Setelah itu mereka lanjut dengan makan siang bersama yang sudah siap untuk disantap. Pada saat makan, obrolan masih berlanjut, tapi memang random. Tidak spesifik lagi membicarakan soal foto prewedding Ina dan Danis lagi. Setelah makan siang usai, Devi dan Rangga yang naik duluan ke atas karena anak mereka merengek minta ke atas. Tidak berapa lama kemudian disusul Danis Yak juga pamit karena nanti sore mereka akan pergi dengan papanya Ina dan juga Adel untuk menghabiskan Sabtu sore hingga malam harinya di luar rumah, tentu saja untuk makan malam bersama sebelum mereka besok berangkat ke Bali. Pak, makasih ya udah kasih izin Mama ikut sampai Kamis, ucap Danis. Papa Aski menoleh dan tersenyum. Ya, tapi jangan ajarin Mama bujuk Papa supaya diizinkan pulang lebih lama ya, bisik Papa Aski. Siap, Pak, jawab Danis sambil tertawa, dia tidak menyangka papanya masih membahas soal itu. Berarti serius, mamanya tidak boleh lama-lama. Danis pun pamit lebih dulu, sementara Darren dan Devi tetap tinggal di sana, karena mereka rencananya juga menginap. Hari itu ditutup dengan suasana hangat. Tak ada drama, tak ada tekanan, bahkan memunculkan rencana baru, yaitu liburan bersama. Pengumuman sudah dibuat Devi, dan sudah banyak yang menanggapi. Sepertinya, liburan pemaksaan, yang direncanakan Devi itu akan berhasil lagi, seperti tahun baru yang lalu. Pagi ini, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi para pelancong akhir pekan. Suasana ramai, tapi tertib. Tumpukan koper,
Suara roda tas yang bergesekan dengan lantai marmer, dan pengumuman yang bergema dari speaker menciptakan latar kehidupan bandara yang khas. Di tengah keramaian, tampak rombongan kecil berjalan santai menuju ruang tunggu eksekutif Longe. Danis dan Ina berjalan berdampingan, tampak tenang tapi bersemangat. Di belakang mereka, Mama Dea berjalan beriringan bersama Adele, adik Ina yang ikut dalam perjalanan ini. Mama Dea, seperti biasa, tampil elegan. Kemeja putih longgar berbahan katun halus membalut tubuh rampingnya, dipadukan dengan celana linen abu-abu dan scarf sutra biru langit di lehernya. Kacamata hitam besar bertengger anggun di wajahnya. Labukan tipe yang suka mencolok, tapi gaya dan sikapnya selalu memancarkan wibawa kelas atas. Sebenarnya bersama mereka ada rombongan dari tim wedding organizer, makeup artist, dan penata busana, tapi para profesional itu memilih berjalan terpisah, memberi ruang bagi keluarga klien mereka ini menikmati kebersamaan mereka sebelum terbang ke Bali untuk pemotretan prewedding. Melihat Mama Dea yang begitu siap dan anggun, Adele langsung menggoda. Tante Dea kayak mau photoshoot juga, ucapnya sambil menyelipkan tangan ke lengan Mama Dea dan sedikit mengayun manja. Mama Dea tertawewea, yang fotokan Kak Ina sama Mas Danis. Tante cuma bagian yang monitor. Biar hasilnya nggak sembarangan. Ina, yang mendengar percakapan dari depan, ikut tertawa. Kalau semua mama di dunia nemenin anaknya foto prewed, pasti seru, ya. Bisa jadi behind the scenes sendiri. Mama Dea hanya terkekeh. Tatapannya hangat, matanya mengikuti langkah Ina dan Danis dengan senyum tipis yang menyiratkan kebanggaan. Tiba-tiba Adele bersuara, nadanya ringan tapi penuh rasa ingin tahu. Nanti kalau aku foto prewedding, kira-kira siapa yang nemenin ya? Nanti Tante Dea yang temenin Adele, jawab Mama Dea cepat. Memang Adele mau photoshootnya kapan? Adele mengangkat bahu sambil terkikik geli. Nggak tahu deh. Tante kira dalam waktu dekat. Kalau memang iya, panitianya nggak Tante bubarin. Bisa langsung lanjut ke Adele. Abis Kak Ina. Mendengar itu, Adele tak bisa menahan tawanya. La memegangi perutnya sambil berkata, aku kan baru mau SMA, Tante. Oh iya ya, kata Mama Dea pura lupa. Ya udah belajar dulu kalau gitu. Tapi nanti kalau sudah mau foto prewed, jangan lupa kabarin Tante. Semua tertawa, termasuk Danis dan Ina. Mama Dea memang tahu benar cara menggoda Adele dengan cerdas dan ringan. La bukan sekadar calon ibu mertua yang suportif untuk Ina, tapi juga figur ibu kedua bagi Adele. Adele masih tersenyum geli saat Mama Dea melanjutkan, sudah ada calonnya belum? Adele langsung menggeleng cepat, pipinya sedikit memerah. Gimana? Mau foto kok belum ada calonnya? Foto sendirian dong namanya. Adele itu minta dicarikan calon suami yang dokter juga, sela Danis sambil tersenyum lebar, ikut masuk ke percakapan. Oh ya, tanya Mama Dea sambil menoleh ke arah Adele, alisnya sedikit terangkat. Kini mereka semua sudah duduk di longe eksekutif. Sofa empuk warna krem dan meja kayu bundar menambah kesan hangat di tengah kesibukan bandara. Suara mesin espresso dari sudut longe bersahutan pelan dengan alunan musik instrumental yang mengalun lembut. Mereka memilih duduk di dekat jendela, menghadap landasan. Iya, jawab Adele percaya diri. Tapi yang ganteng kayak Mas Danis. Juga, kalau nggak ganteng kan aku rugi. Rugi kenapa? Tanya Ina sambil menahan tawa. Kan aku cantik, Kak, jawab Adele, ekspresinya polos tapi yakin. Sontak semua tertawa. Bahkan seorang calon penumpang lain yang kebetulan melintas di dekat mereka sempat melirik dengan senyum. Semoga nanti Adele dapat jodohnya yang ganteng kayak Mas Danis ya, ucap Mama Dea, masih tertawa kecil. Amin, sahut Ina dan Danis hampir bersamaan. Tapi kenapa pengen punya suami dokter juga? Tanya Mama Dea lagi, nadanya kini lebih ingin tahu. Soalnya aku tadinya mau jadi dokter, jawab Adele, tapi mendadak cancel, tambahnya. Cancel? Kenapa? Tanya Mama Dea dengan nada sedikit kaget. Adele menunjuk Danis. Gara Mas Danis bilang sekolahnya lama. Perintilannya juga banyak. Belum kuliahnya, belum koasnya, belum internshipnya. Aku pikir, aduh. Capek juga, iya. Jadi ya udah, jadi cari suami dokter aja. Tawa Mama Dea pecah lagi.
Bahkan Danis pun sampai menepuk meja ringan sambil geleng-geleng. Logika Adele tuh ajaib, komentar Danis. Ya semoga aja nanti dapat ya, ujar Mama Dea sambil mengelus rambut Adele lembut. Tapi jangan buru-buru. Nikmati aja masa remaja dulu. Senang-senang sama temen. Temen Adele mengangguk, matanya berbinar. Tante dengar dari Kak Ina, katanya Adele mau ikut les masak di Bali. Iya, soalnya Adele nggak mau ikut ke tempat pemotretan yang hari Rabu itu, jauh banget. Tapi kok Adele milihnya masak? Adele suka masak. Emangnya Adele pernah masak apa aja? Bikin cake, roti, pizza, pokoknya yang aku suka aja. Tapi kan beda sama yang mau Adele pelajarin nanti. Kata Kak Ina bikin sate lilit. Adele mengangguk. Aku suka sate lilit sama ayam betutu. Jadi ya mau belajar itu aja. Hebat. Kalau urusan itu ada beda sama kakaknya, sindir Danis sambil melirik Ina. Ina hanya tertawa saja. Memang dia tidak suka masak, terus kenapa? Meski pembicaraan mereka ringan, suasana antara keempat orang itu sangat hangat. Tidak ada kesenjangan usia, tidak ada kekakuan keluarga. Hanya kebersamaan yang tulus, dibalut tawa dan obrolan jenaka. Waktu berjalan cepat. Tak terasa, suara pengumuman mulai menggema dari pengeras suara longe. Panggilan bagi penumpang Garuda Indonesia tujuan Denpasar. Mereka saling menoleh. Nah, itu kita, kata Danis sambil bangkit dari sofa. Ina meraih tas tangan dan menggandeng lengan calon suaminya. Mama Dea merapikan skarfnya, sementara Adele sibuk memasukkan ponselnya ke dalam tas yang sedari tadi merekam momen candid mereka. Mereka jalan sama menuju pesawat yang akan membawa mereka. Perjalanan mereka baru akan dimulai. Tapi pagi itu di bandara, kebersamaan mereka sudah terasa seperti bagian dari cerita yang akan dikenang selamanya. Sebelum cinta diabadikan dalam foto prewedding yang mewah, ia lebih dulu hidup di momen-momen sederhana seperti ini, dalam canda, dalam pelukan keluarga, dalam gelak yang datang dari hal-hal sepele. Tepat pukul 10 pagi, pesawat yang mereka tumpangi lepas landas meninggalkan Jakarta, mengarah ke langit biru Bali. Penuh rencana, penuh harapan, dan tentu penuh cinta. 6 hours later. Sesi pemotretan. Pukul 12:30 waktu Indonesia bagian tengah, pesawat yang membawa Ina, Danis, Mama Dea, dan Adele beserta rombongan kecil lainnya mendarat mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Begitu pintu pesawat terbuka dan mereka melangkah keluar, udara hangat khas tropis langsung menyergap, dibalut aroma asin laut dan wewangian khas bunga Kamboja yang semerbak dari sudut-sudut bandara. Udara Bali itu selalu punya cara menyambut, ya, ujar Mama Dea sambil menarik napas panjang, menikmati udara segar yang berbeda dengan Jakarta. Iya, langsung berasa mood liburannya, kata Adele yang tampak senang, mengenalkan topi bundar dan kacamata hitam. Danis melirik Ina yang sedang menarik koper kecilnya. La tampak tenang, tapi bibirnya membentuk senyum kecil sejak tadi. Kamu kenapa senyum sendiri? Tanya Danis sambil mengambil alih menarik koper Ina. Enggak apa, jawab Ina singkat, matanya menyapu sekeliling terminal kedatangan. Cuma, kayak ada rasa dejavu aja. Dejavu. Danis mengernyit. Ina mengangguk. Pertama kali kita ketemu lagi, setelah lama banget nggak kontak. Di Bali ini, waktu itu. Aku masih ingat banget, semua terasa awkward, tapi juga hangat. Danis hanya tersenyum mendengar itu, hatinya menghangat diam-diam. Mereka terus berjalan keluar terminal bersama rombongan kru WO, Mua dan penata busana yang sudah bergabung di luar terminal. Mereka sudah disambut oleh 2 mobil dari villa. Satu mobil box besar langsung menuju villa, mengangkut koper-koper besar yang berisi perlengkapan untuk keperluan pemotretan, sementara satu mobil lainnya membawa penumpang, membawa Mama Dea dan yang lainnya. Tujuan Mama Dea dan rombongan tentu saja langsung makan siang, ini sudah ada dalam perencanaan karena memang landing pas tengah hari. Perjalanan menuju restoran hanya butuh waktu 20 menit. Mama Dea mengajak seluruh rombongan makan siang bersama terlebih dahulu sebelum mereka menuju villa. Restoran pilihan Mama Dea merupakan restoran semi terbuka dengan pemandangan taman buatan. Resto ini menyajikan masakan khas Bali, yaitu ayam betutu, sate lilit, lawar, dan sarembal matah yang pedasnya menggigit,
sudah ditebak, yang paling senang adalah Adele dengan pilihan restoran ini karena semua makanan kesukaannya disajikan di sini. Mereka semua duduk di meja panjang yang sudah dipesan sebelumnya. Meja itu berada di sisi terbuka, angin sepoi-sepoi meniup lerembut rambut Ina yang terurai rapi. Mama pesen tempat di sini karena katanya sambalnya bikin kangen, kata Mama Dea sambil menunjuk sambal matah di piring kecil. Makanannya kelihatan enak, Tante. Hebat banget Tante Dea pilih resto ini, timpal Adele sambil mengambil potongan ayam betutu. Danis membantu Ina menuangkan air mineral ke gelas. Hari ini kita masih acara bebas, ya. Kalau kalian mau jalan, jalan silahkan aja, ucap Mama Dea yang tentu saja ditujukan ke Danis, Ina dan Adele. Mau di villa aja atau jalan? Tanya Danis ke Ina. Mau jalan, jalan juga boleh, ngajak Adele, jawab Ina sambil menunjuk Adele. Tapi jangan sampai terlalu malam, soalnya besok kan mulai pagi banget, selam Mama Dea mengingatkan. Iya, Tante. Ya udah, mau ke pantai nggak, Del? Tanya Danis sambil melirik Adele. Yang duduk di seberangnya. Mau. Jawab Adele antusias, lihat sunset ya, Mas. Iya, besok sebenarnya kita juga mau lihat sunset juga sih pas sesi fotonya, tapi tempatnya beda. Tiap hari juga lihat sunset nggak apa-apa, jawab Adele menunjukkan bahwa ia tidak keberatan. Ya udah, kalian jalan aja. Mama nanti istirahat di villa, mau jaga kondisi buat besok. Capek juga kan abis perjalanan. Ya, Tante Dea nggak ikut bemeran, nih. Adele terlihat kecewa. Nggak bisa, Del. Tante mau istirahat aja. Kalian kan masih banyak energinya. Kita pergi sebentar aja, lihat sunset aja, terus keliling-keliling di Kuta sebentar, terus pulang, makan malam di villa aja, ucap Danis. Adele mengangguk antusias. Selesai makan, mereka pun beranjak menuju villa milik keluarga Pratomo. Villa ini terletak di area eksklusif yang terkenal dengan pemandangan lautnya yang menakjubkan dari ketinggian. Perjalanan menuju villa memakan waktu sekitar 1 jam, melewati jalanan berkelok dan sesekali menanjak. Begitu sampai, Ina tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Villa itu masih sama. Gerbang kayunya, taman di sisi kanan yang penuh bunga bougainville, dan suara debur ombak dari kejauhan yang bisa terdengar sayup-sayup. Semua membawa Ina kembali pada satu momen saat ia dan Danis kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Kalau sampai di bandara tadi saja Ina langsung baper, apalagi ketika sampai di villa ini. Memang pertemuan mereka yang pertama sebenarnya di butik langganan Nini Priska, tapi saat itu benar-benar sekilas, yang sebenarnya saling tatap ya di villa ini. Masih ingat tempat ini? Tanya Danis saat mereka menuruni mobil dan masuk villa. Ina mengangguk pelan. Ingat banget, aku bahkan ingat posisi kamu berdiri, waktu itu, rasanya. Nggak ngangka kita sampai di titik ini. Danis menatap Ina dengan tatapan penuh cinta, waktu itu, aku juga nggak ngangka kamu ada di sini. Villa keluarga Danis ini sendiri tampak mewah dengan desain modern tropis. Dinding kaca yang besar menghadap langsung ke kolam renang dan panorama laut biru yang tak berujung. Mereka sudah berada di dalam villa. Fotografer dan tim dokumentasi yang akan mengabadikan sesi prewedding Danis dan Ina nanti memang sudah berada di Bali sejak kemarin. Mereka telah menyiapkan rundown, melakukan survei lokasi, dan menyusun jadwal pengambilan gambar selama beberapa hari ke depan. Besok pagi mereka akan memulai sesi pertama di Padang Ilalang di daerah Gianyar, dan sore harinya berpindah ke Hidden Beach yang belum banyak dikunjungi wisatawan untuk menangkap suasana sunset yang magis. Kini, di ruang tengah, tim fotografer sudah menyusun beberapa set wardrobe dan alat-alat pendukung yang akan dipakai besok. Selamat datang, seru salah satu kru fotografer, seorang perempuan muda bernama Rara ketika melihat rombongan Mama Dea yang baru saja tiba. Halo Mbak Rara, mana Mas Taraf? Tanya Mama Dea yang tidak melihat fotografer utama mereka. Mas Taraf lagi keluar, Bu, lagi nyari barang yang kurang buat besok, jawab Rara. Oh ya, kami udah siapin rundown buat 3 hari ke depan. Hari pertama lokasi outdoor, hari kedua konsep indoor vintage, dan terakhir candid kasual persis seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Besok pagi kita start jam 5, iya. Jam 5, ulang Adele setengah terkejut. Iya, biar dapat sunrise-nya,
kata Rara sambil tersenyum ke arah Adele. Aku pikir jam 5 cuma buat salat subuh doang, gumam Adele. Rara masih tersenyum, abis salat, kok, kita jalannya. Kak Ina malah bangunnya dari sebelum jam 4, Del. Buat dandan, ucap Mama Dea. Serius? Adele menoleh ke kakaknya. Iya, jawab Ina. Fix aku foto prewednya di studio aja deh. Kayaknya aku nggak bisa bangun sebelum jam 4 pagi buat persiapan foto doang. Semua tertawa, Adele benar-benar membuat suasana hidup dengan komentarnya. Setelah melakukan briefing ringan soal pemotretan besok, mereka dipersilakan beristirahat di kamar masing-masing. Kamar Ina dan Adele ada di lantai bawah tapi di sayap kanan, menghadap langsung ke laut. Kamar itu didekor dengan nuansa putih dan kayu, dengan sentuhan tropikal yang elegan. Ini kamar VIP yang biasanya dipakai para tetua Pratomo. Ada 3 kamar utama yang seperti ini. Kali Ina tidur di salah satunya, yang lain dipakai Mama Dea dan juga Danis. Begitu masuk kamar, Ina membuka tirai jendela lebar-lebar. Aku suka banget kamar ini, katanya sambil duduk di pinggir ranjang. Tenang banget, kayak jauh dari hiruk-pikuk dunia, ucapnya memuji. Danis yang mengantarkan mereka ke kamar ini, duduk salah kursi yang ada di sini. Hari ini belum mulai pemotretan aja udah kerasa spesial, ya. Ina mengangguk sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Danis. Terima kasih udah sabar sama semua proses ini, mau ikutan foto prewed sesuai maunya aku. Kalau untuk kamu, aku bisa sabar seumur hidup, balas Danis pelan. Please deh, bisa nggak sih jangan ngobrol kayak gitu di depan aku, merinding nih. Tuh lihat deh bulu tanganku pada berdiri semua, setelah Adele merusak keromantisan Danis dan Ina dengan menunjukkan tangannya. Danis dan Ina hanya bisa tertawa mendengar ucapan remaja tanggung yang banyak komentar ketimbang Tommy yang masih agak bocah. Kamu kan bisa belajar, kalau nanti pacaran sama dokter, kamu sudah tahu, pasti romantis, ucap Danis. Apa iya? Ucap Adele tidak percaya dan mengalihkan perhatiannya ke koper bawaannya. Dibilangin nggak percaya. Menjelang sore, Danis, Ina, dan Adele sudah meninggalkan villa. Kali ini, bukan Danis yang menyetir. La memilih untuk tidak terlalu menguras tenaga karena besok sudah ada beberapa agenda penting yaitu pemotretan. Mereka pergi menggunakan mobil Mercy yang pernah dipakai Danis sebelumnya, lengkap dengan sopir dari villa. Rencananya, mereka hanya akan ke Pantai Kuta dan tidak kemana-mana lagi setelah itu. Makan malam pun akan dilakukan kembali di villa bersama Mama Dea dan yang lainnya. Danis duduk di depan, tepat di sebelah sopir. Sementara itu, Ina dan Adele duduk di kursi belakang. Musik lembut mengalun dari radio mobil, dan udara sore Bali yang hangat membuat suasana di dalam mobil terasa nyaman. Adele udah pernah belum ke Pantai Kuta? Tanya Danis sambil menoleh sedikit ke belakang. Udah, Mas. Tapi dulu banget, waktu aku masih kelas 6 SD. Udah lama banget nggak ke Bali, jawab Adele, matanya menerawang keluar jendela. Sama siapa waktu itu? Sama papa sama mama. Waktu itu liburan sekolah. Kami nginep di daerah Nusa Dua, terus sempat main ke Kuta, Tanah Lot, sama ke Ubud. Berarti kamu sering dong liburan bareng papa dan mama? Tanya Ina, ikut masuk dalam percakapan. Adele tersenyum tipis. Dulu iya, Kak. Tapi terakhir kayaknya waktu aku kelas 1 SMP, ke Jepang. Abis itu, kayaknya udah nggak pernah liburan bareng lagi. Papa sibuk terus. Dan akhir-akhir ini malah gantian mama yang sibuk. Memangnya mama kamu sibuk apa, Adele? Tanya Danis, nadanya pelan tapi penasaran. Soalnya yang ia tahu, Tante Yasmin tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga. Sibuk sama pacar barunya, dong. Ucapan Adele sontak membuat suasana mobil senyap. Tak ada yang menyangka ia akan menjawab dengan seterbuka itu. Bahkan suara musik dari radio seolah ikut meredup. Kok pada diam? Biasa aja kali. Kan memang iya mama punya pacar lagi, ujar Adele enteng, seolah tak ingin terlalu dibawa serius. Kamu nggak sedih, ya, Del? Tanya Ina, suaranya lembut. Enggak, Kak. Aku malah lega. Lega kenapa, Del? Tanya Danis pula. Aku capek denger mereka ribut terus di rumah. Mas Danis nggak tahu sih. Sekarang tuh di rumah malah tenang banget. Mama jalan sama pilihannya,
Papa juga lebih kelihatan bahagia sekarang. Ya, kan, Kak? Adele menoleh ke Ina, mencari validasi. Ina mengangguk pelan. Lata ingin memberi penilaian, tapi ia paham posisi Adele. Anak itu terlihat jauh lebih dewasa dari usianya yang baru mau menginjak SMA. Keadaan yang memaksanya cepat mengerti dunia. Meski begitu, sesekali, kelakuan khas anak tetap muncul, terutama saat ia minta perhatian atau menggoda orang dewasa di sekitarnya. Jangan karena masalah orang tua kamu jadi berantakan, ya, ucap Ina kemudian. Kakak sudah ngalamin itu dari SD. Berat, tapi bisa kok dilewatin. Jangan sok jadi remaja broken home yang nyalahin keadaan terus. Kamu harus hebat, Del. Patahkan tuh anggapan orang kalau anak broken home pasti gagal. Banyak juga yang berhasil, kok. Tenang aja, Kak. Aku udah lihat temanku yang gagal karena nyalahin keadaan terus. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau kayak Kak Ina. Sekolahnya bagus, kerjaannya oke. Dan, dapat calon suami dokter. Ujar Adele sambil terkekeh. Tetap, ya dia. Konsisten banget. Danis menyahut dari depan, membuat mereka tertawa. Emangnya nggak boleh, ya, Mas? Sahut Adele cepat dengan nada manja yang agak judes. Boleh. Untuk hal tertentu itu, konsisten sangat dibutuhkan. Nah kan, sekitar setengah jam kemudian, mobil mulai memasuki kawasan Kuta. Langit mulai berwarna jingga, tanda matahari pelan turun ke ufuk barat. Udara pantai terasa hangat namun menyegarkan. Mobil berhenti di area parkir yang cukup padat. Danis turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Ina dan Adele. Yuk, turun. Masih ada waktu buat lihat sunset, ajak Danis. Mereka bertiga berjalan menyusuri tepi pantai. Pasir putih menyambut langkah mereka, dan suara debur ombak mengisi udara. Adele langsung melepas sandal dan berlari kecil ke arah air, membiarkan kaki telanjangnya menyentuh laut. Airnya hangat, teriak Adele. Ina hanya tertawa, lalu ikut melepas sandalnya dan berjalan menyusul. Danis berjalan santai di belakang, sesekali mengambil foto mereka berdua dari kejauhan. Nggak mau ikutan basahan, Mas. Goda Ina saat menyadari Danis hanya berdiri di pasir kering. Mas jadi tukang foto aja. Kalian aja yang main. Nanti di villa masih bisa mandi, jawab Danis sambil mengangkat ponsel dan mengabadikan senyum lebar Ina yang sedang berdiri di bibir ombak. Matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi gradasi oranye, merah muda, dan ungu. Beberapa turis lain juga tampak menikmati suasana senja, ada yang duduk di tikar, ada pula yang berselancar di kejauhan. Setelah puas bermain air, mereka duduk di salah satu bangku kayu di pinggir pantai. Ina mengeluarkan botol air dan beberapa camilan kecil dari tote bag yang dibawanya. Ini semacam piknik kecil ya, ujar Ina sambil membuka bungkus biskuit. Iya dong, minimal buat bikin momen yang bisa dikenang, sahut Danis, menatap Ina sebentar lalu mengalihkan pandangannya ke laut. Adele tampak sibuk mengambil video. Dengan ponselnya, aku mau bikin story. Sunsetnya bagus banget. Captionnya apa ya? Senja tak pernah ingkar janji. Jawab Ina sambil tertawa. Hah, Kak Ina banget itu gaya captionnya. Sahut Adele geli. Setelah matahari benar-benar tenggelam, langit mulai gelap. Mereka memutuskan kembali ke villa sebelum terlalu malam. Di sepanjang perjalanan menuju mobil, Danis menggandeng tangan Ina, sementara Adele berjalan di depan sambil terus bercerita soal sekolah barunya nanti dan harapannya punya teman-teman yang seru. Setiba di mobil, mereka bertiga tampak lelah tapi puas. Hari itu ditutup dengan kebersamaan yang sederhana namun hangat. Tak perlu agenda mewah atau kegiatan rumit. Hanya pantai, senja, dan canda tawa, cukup untuk membuat sore itu dikenang lama. Suasana villa menjelang malam terasa hangat dan santai. Setelah pulang dari pantai Kuta, wajah Adele tampak sedikit kemerahan karena terlalu lama main pasir dan berlarian di bawah matahari. Danis menyuruhnya cepat mandi air dingin, sementara Ina langsung masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara itu, para asisten rumah tangga sudah menyiapkan makan malam sederhana namun lezat di meja panjang di teras belakang villa. Lilin kecil sudah dinyalakan dan lampu taman temaram memberi suasana nyaman yang membuat semua betah duduk lama di sana. Mana Adele?
Nggak mau makan malam? Tanya Mama Dea yang sudah duduk di meja makan bersama Ina. Lagi mandi, Tante, jawab Ina yang juga baru keluar kamar dengan rambut basah terikat seadanya. La memakai kaos longgar dan celana kain, terlihat santai tapi tetap cantik. Tak lama, Danis pun datang menyusul. Rambutnya juga masih basah, tanda ia sudah mandi duluan. La duduk di sebelah Ina, kita nggak tungguin Adele. Tanya Danis. Nggak usah, dia pasti nyusul. Tadi sempat ngintip isi meja, katanya dia udah lapar banget, jawab Ina tertawa kecil. Benar saja, 5 menit kemudian Adele muncul dengan rambut dikuncir tinggi, mengenakan piyama bergambar kartun. Wangi banget sih ini supnya, katanya sambil langsung duduk di depan Ina. Ayo makan, kamu pasti lapar kan? Ajak Mama Dea. Tante memang pengertian, jawab Adele. Mama Dea malah terkekeh mendengarnya. La merasa seperti punya anak kecil lagi. Yang lain mana, Ma? Tanya Danis. Tentu saja maksudnya para fotografer dan kruwe. Mereka izin mau makan keluar, tadi pergi nggak Aklan Mas setelah Mas Danis pergi. Kiaknya sih cuma dekat sini aja. Tadi diantar supir. Oh, yuk makan. Canda dan cerita walau mereka hanya berempat, tapi berasa meja itu penuh. Pagi masih basah oleh embun ketika suara ketukan pelan di pintu kamar membangunkan Ina. La melirik jam digital di nakas. Pukul 3.30. Di luar jendela, langit masih gelap. Deburan ombak nun jauh di sana masih terdengar. Sayang, kamu udah bangun. Suara Danis terdengar dari balik pintu. Ya, Ina menguap kecil dan menoleh ke arah Adele yang tidak terganggu sama sekali dengan suara ketukan tadi. Ina duduk lalu berjalan menuju pintu. La masih mengenakan piyama sutra tipis berwarna gading, rambutnya sudah pasti berantakan. Ina membuka pintu, ada Danis masih pakai celana pendek. Aku belum siap, kata Ina sambil tersenyum mengantuk. Tim makeup udah siap di ruang tengah. Waduh, masih ada setengah jam lagi untuk siap-siap. Kan mulai make up-nya jam 4. Ina mengangguk. Oke, 15 menit lagi aku ke sana. Oke. Adele aku bangunin juga, enggak. Enggak usah, dia nanti aja, biar tidur dulu. Ya udah. 1 jam kemudian, setelah berselap dan dirias oleh tim makeup artis yang bekerja cepat dan terampil, Ina tampak memesona dengan riasan natural dan rambut yang ditata lembut bergelombang. La mengenakan dress putih panjang dengan detail rendah di bakvan bahu dan punggung. Sementara itu, Danis sudah siap dengan setelan semi-formal berwarna beige dengan kemeja linen putih. Gayanya sederhana tapi justru memancarkan aura maskulin yang hangat. Cantik banget sih, kamu, ucap Danis ketika melihat Ina sudah dengan riasan dan busananya. Ina tersenyum sambil membenahi sedikit ujung dressnya. Kamu juga, pantes Adele kasih patokan gantengnya kayak kamu. Danis terkekeh. Degan gak mau jadi model pagi ini? Tanya Danis sambil menyodorkan segelas air putih untuk Ina. Degan sih enggak. Tapi semalam aku mimpi aneh, kita ketinggalan sunrise, jawab Ina sambil tertawa kecil. Tenang, kita udah siap banget sekarang. Tak lama, rombongan kecil itu berangkat menuju Padang Ilalang di Gianyar. Adele yang masih terlihat mengantuk tapi tidak rela kalau ditinggal, sudah duduk manis di dalam mobil. Dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam, suasana di mobil cukup riang. Adele duduk di kursi belakang bersama kruwo, di tengah Mama Dea dan Ina. Danis di depan di sebelah sopir. Sedangkan para fotografer di mobil yang lainnya, jumlah mereka 4 orang. Perjalanan terasa cepat karena ini masih subuh, tidak terasa mereka sudah tiba di lokasi. Dan seperti yang diharapkan, mereka sudah tiba di saat matahari belum muncul. Persiapan pun sedang dilakukan dengan cepat. Mbak Ina, nanti jalannya dari sisi kanan, biar kena cahaya matahari pagi, ujar Mas Taraf sang fotografer andalan yang juga menangani Darren dan Disti tahun lalu. Ia sudah hafal angle terbaik Ina karena mereka sudah pernah melakukan tes foto sebelumnya. Iya, Mas, aku ikut arahan aja, jawab Ina ramah. Mas, kamu nanti pura lari. Ngejar aku ya, ujar Ina ke Danis tiba-tiba. Lari, di ilalang segitu tinggi? Tanya Danis geli. Kan biar dramatis. Lucu juga kalau nanti pas tua kita ingat foto ini. Siap, Princess. Aku lari, kamu tinggal bilang, Cut, kalau udah cukup.
kata Danis sambil pura-pura membungkuk seperti pelayan kerajaan. Tentu saja itu hanya percakapan iseng mereka sambil menunggu, Mas Taraf belum mengarahkan mereka. Sekarang semua sudah disiapkan, Mas Taraf dan timnya siap melakukan pekerjaannya. Ina diberi sentuhan terakhir pada riasannya sebelum memulai sesi foto. Mama Dea tidak hanya duduk, ia memantau lebih dekat. Hanya Adele yang duduk sambil memperhatikan kesibukan orang lain. Pemandangan padang ilalang yang luas dengan langit yang masih gelap dengan semburat sinar keemasan yang akan muncul sebentar lagi benar-benar menciptakan suasana magis. Angin lembut meniup ujung dres Ina yang berkibar indah. Pemotretan pun dimulai. Siap ya. Pose pertama dari tengah, kalian jalan ke arah kamera sambil ngobrol biasa, instruksi Taraf terdengar tegas tapi tenang. Sesi berlangsung lancar. Kadang Danis memeluk bahu Ina dari belakang, kadang mereka tertawa lepas, atau sekadar saling pandang dengan ekspresi penuh cinta. Beberapa kali Adele mengambil video. Candid dari sisi samping. Gaya pegang tangan dari belakang lucu deh. Seru Adele. Mau jadi asisten fotografer, Del? Goda Mas Taraf yang sedang menunggu Ina di touch up lagi. Boleh juga, tapi honornya gedein ya, balas Adele cepat. Mas Taraf terkekeh. Pagi Mas Taraf sudah dihibur Adele. Setelah Ina diperbaiki tata rias dan rambutnya, pemotretan dilanjutkan lagi. Semua main cepat karena semua bergantung dengan sinar matahari yang mulai naik. Mas Taraf memberi aba untuk pose terakhir, berdiri saling menatap, dengan latar mentari yang hampir naik dengan sinarnya yang terlihat eksotis. Tahan ya. 3, 2, 1, klik. Sesi foto pertama pun berakhir dengan tepuk tangan kecil dari kru. Mereka semua terlihat puas. Cuaca mendukung, modelnya pun tak menyulitkan. Kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya mereka selesai di lokasi ini. Nanti sore mereka akan berpindah ke lokasi kedua, yaitu sebuah hidden beach yang masih sepi dan nyaris tak tersentuh wisatawan. Lokasinya sedikit menantang, dengan jalan setapak menurun, tapi pemandangannya benar-benar luar biasa. Tebing putih menjulang, pasir halus berkilau, dan deburan ombak menciptakan latar yang sempurna. Ina nanti akan mengenakan gaun warna biru langit dengan potongan backless dan rok yang flowy. Danis juga berganti dengan kemeja biru muda yang digulung hingga siku dan celana linen putih. Skenarionya nanti mereka berdua berjalan menyusuri pantai, sesekali berhenti untuk mengambil gambar dengan latar sunset yang mulai muncul. Seperti tadi, semua harus bergerak cepat, dan mereka akan ke lokasi mulai jam 3 sore. Itu juga Ina sudah dalam keadaan full make up seperti tadi. Besok kita santai aja ya, paling tinggal sesi di villa buat detail kecil, ujar Mas Tara sambil menyeka keringat. Iya, kita kan nggak kejar-kejaran matahari, kata Mama Dea yang baru saja turun dari spot tempat ia menunggu. Sunrise sama sunset nanti sore, sisanya cuma berharap cahaya matahari mendukung aja, ujar Mas Taraf. Adele menghampiri Ina dan berbisik, Kak, tahu nggak? Kalian tuh kayak iklan parfum. Ina menoleh, tertawa geli. Maksudnya gimana? Ya yang di pantai, kamera slow motion, rambut terbang. Terus tiba suaranya, for you, only you, ujar Adele menirukan dengan suara berat. Semua tertawa. Bahkan Danis pun ikut meniru gaya model iklan yang disebutkan Adele tadi. Hari itu ditutup dengan perjalanan kembali ke villa untuk beristirahat atau lanjut tidur lagi. Raut bahagia terpancar di wajah semua orang. Walaupun mengantuk dan cukup melelahkan, tapi semua happy. Dan mungkin, dalam diam, Danis dan Ina sama tahu, ini bukan sekadar sesi foto, tapi kebersamaan yang akan terus mereka jalani ke depannya. Out, like it's pretty hard. But I always tell people the biggest thing about the business that I had is